Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Sosok Habibnya wajib kita hormati, tetapi perilaku dan pendapatnya tidak harus diikuti. Anda, orang-orang Nahdlatul Ulama, Banser, Paganusa dan lain sebagainya, nggak boleh benci siapapun yang namanya Habib, termasuk Habib Rizik. Nggak boleh dibenci. Bahwa kemudian kita berbeda pendapat, beda pikiran, beda perilaku, beda pilihan politik, maafi muskilah, gak ada masalah. Kenapa? Karena Habib itu adalah ahli Baitul Mustafa Tuhuri. Mereka tuhur. Saya dibilang sama abah saya, guru saya Habib Lutfi, sampaikan kepada masyarakat, jangan suka membenci siapapun Habibnya. Selama dia dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, harus dihormati. Walaupun perilakunya tidak harus ditaati. Bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap istilah kriminalisasi ulama? Beda lagi. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal ditangkap polisi, itu namanya bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Sekarang muncul lagi gara-gara isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Banyak ulama yang dikriminalkan. Ada lagi bahasa, kamu yang salah, kenapa kriminal dianggap ulama? Wah, nggak akan selesai-selesai, Pak. Jangan ikut-ikutan membenci para habaib. Kita berbeda pendapat, tapi hormat harus lebih didahulukan daripada taat. Maka kalau ada orang salah di proses hukum, itu bukan kriminalisasi, Bapak Ibu. Yang namanya kriminalisasi itu ngundang kiai pulang nggak diamplopi, itu kriminalisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para dewan asatid, bapak takmir masjid, berukut pengurusnya yang sangat saya takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli terasi keliru gula, aku datang ke Bekasi dengan membawa cinta. Saya tadi begitu mata saya ke atas, ternyata baik di Jogja maupun di Bekasi sama, ibu-ibu sukanya di atas. Bahwa baginda Nabi pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, atau dalam riwayat lain disebutkan al mar'u ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Manusia akan dikumpulkan sesuai dengan orang-orang yang dicintainya. Maka kalau kemudian pengen tahu klasifikasi seseorang, lihatlah dari circle-nya, lihatlah dari lingkungannya. Kenapa ada istilah lokalisasi? Karena di situ para WTS dilokalisir, maka namanya lokalisasi. Maka kenapa kalau kemudian di Amerika kita mengenal istilah kasino? Karena circle-nya orang yang ngumpul di situ adalah sesuai dengan tabiatnya. Siapa? Penjudi. Maka kalau dulu di Jakarta ada kampung namanya narkoba. Kenapa? Karena orang yang suka narkoba kumpul jadi satu. Lokalisasi, WTS kumpul jadi satu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah circle terbaik menurut Rasulullah? Circle terbaik menurut Rasulullah adalah majelis taklim dan majelis ilmu. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kamu melintasi taman surga, hendaklah kamu singgah di dalamnya. Wa ma hiya riyadul jinnah ya Rasulullah? Rasul, ini masih di dunia, apa yang Anda maksud dengan taman surga? Khilaqudz dzikri wa majalisul ilmi. Taman surga di dunia itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Artinya apa? Kenapa hari ini kita kumpul di sini menjadi satu? Karena circle kita ya seperti ini. Orang yang suka maulid akan ngumpul dengan orang yang suka maulid.
Orang yang tidak suka maulid nggak mungkin datang ke pengajian maulid, pasti kupingnya panas. Maka kemudian ada orang bertanya kepada kita, apa sih sebenarnya dalil tentang maulid Nabi? Pertanyaan saya sederhana, pernyataan saya sederhana. Untuk mencintai pasangan saja kita tidak butuh dalil. Masa mencintai Kanjeng Nabi harus cari-cari dalil? Maka ada satu kalimat yang luar biasa. Ini bukan hadis, ini bukan ayat, tapi disebutkan al-ikhtifal bil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Maka Kiai, saya ulangi, al-ikhtifal bil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih. Maka perayaan maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih. Tapi apa? Bal yahtaju ila qalbin sahih, tetapi membutuhkan hati yang sahih. Saya menjadi sangat aneh ketika ada seorang artis yang baru kenal Islam atas nama hijrah mengharamkan peringatan Maulidun Nabi. Saya ingat betul hadis ini dulu termasuk artis yang seksi. Tahun 2007 pernah syuting sama saya di La TV yang hari ini menjadi TV One. Hari ini dia mengatakan apa? Mempermasalahkan penempatan nama Muhammad berjejer dengan nama Allah. Padahal kalau Anda lihat sekian banyak masjid di dunia yang menempatkan placementnya antara Allah dan Muhammad. Yang lucu lagi, saya di tag sebuah akun Instagram yang mengatakan begini, bedakan masjid sunnah dan masjid bid'ah. Ini aneh lagi. Kenapa ada masjid sunnah, ada masjid bid'ah? Ciri-cirinya apa? Masjid bid'ah dipasang kaligrafi, masjid sunnah nggak ada kaligrafi. Berarti dia tidak pernah masuk ke Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu full kaligrafi. Masjid Al-Aqsa full kaligrafi. Jadi menurut akun ini masjid yang ada kaligrafinya berarti masjid bid'ah. Apakah ini ada kaligrafinya? Ada. Allah dan Muhammad. Berarti Masjid Al-Ikhlas bid'ah. Ciri berikutnya apa? Ciri masjid bid'ah dipasang beduk. Masjid sunnah haram beduk. Kenapa beduk diharamkan? Karena manggil sholat tidak harus pakai beduk. Ini salah paham. Beduk dibuat oleh Wali Songo bukan untuk manggil orang sholat, tapi untuk apa? Untuk menandai waktunya sholat. Kenapa? Karena waktu itu belum ada toa, belum ada speaker. Maka supaya efektif menggunakan beduk. Begitu beduk ditabuh berarti apa? Berarti sudah masuk waktu sholat. Yang lucu Pak, saya punya preman di Jawa Timur, badannya besar, perutnya ditato beduk. Saya tanya sama dia, kenapa perut kamu tato beduk? Karena saya cinta dengan NU Kiai. Wow, itu tato beduk. Iya, pukulnya di mana? Di bawahnya, katanya. Tak tahu. Coba sekarang kita lihat kenapa ada Muhammad, kenapa ada Allah. Artis ini mempermasalahkan peletakan nama Muhammad dan Allah yang sejajar. Sehingga kemudian menyimpulkan bahwa berarti Allah dan Muhammad itu sejajar. Pertanyaannya begini, ada gambar Presiden Jokowi, ada gambar Wakil Presiden Kiai Ma'ruf. Apakah ketika mereka diletakkan sejajar posisi mereka sama? Tidak. Presiden dengan segala kewenangannya, Wakil Presiden dengan segala kewenangannya, walaupun gambarnya sejajar dan sama. Pak Jokowi tidak boleh mengikuti rule of the game-nya Pak Kiai Ma'ruf, demikian juga sebaliknya. Semuanya ada undang-undangnya, ada jobnya, ada job desk-nya. Nah, kenapa kemudian nama Allah berjajar dengan nama Muhammad? Ini sejarahnya dari mana? Lamma khalaqtani, ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Waktu itu Allah terkesima dengan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam menyebut nama Muhammad SAW. Padahal Adam adalah manusia pertama. Tetapi ketika dia punya ruh, nama pertama yang disebut adalah nama Muhammad SAW. Sehingga kemudian Allah bertanya kepada kepada Adam, Adam, kok kamu tahu Muhammad dari mana, Adam? Ente tahu Muhammad dari mana? Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi pengen ngetes Adam. Dari mana Adam tahu nama Muhammad?
Apa jawaban Adam? Ya Rob, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan jasad ke dalam ruh ke dalam jasadku, wa rafa'tu ra'si, dan aku mengangkat kepalaku. Apa kata Nabi Adam? Aku lihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di pintu surga. Itulah alasan kenapa kita menempatkan nama Muhammad bersanding dengan nama Allah, karena merupakan gambaran surga, gambaran pintu surga. Maka kita sering mengumandangkan satu qasidah, bunyinya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ini kan bahaya Pak, baru paham ngaji, baru seneng ngaji, tahu-tahu bikin fatwa mengharamkan penempatan nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Maka besok saya tanggal 23 hari Selasa, saya mulai kajian teman-teman artis saya. Kebetulan yang ikut ngaji justru yang seksi-seksi. Kan aku jadi mau. Begitu saya umumkan saya mau ada pengajian, terbatas dengan teman-teman artis. Yang muncul nama Wulan Guritno, yang muncul nama Trio Macan. Wah. Aura Kasih. Wah. Tapi demi Allah saya tidak akan ngajak Haji Miko, bahaya. Nanti mau berangkat nggak mau pulang. Nah, saya pengen hadirnya Maulid Nabi memupuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena dikatakan oleh baginda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidi wa waladihi. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mencintai aku Muhammad, kata Nabi, lebih dari kamu mencintai orang tuamu, lebih dari kamu mencintai anak-anakmu. Maka ibu, kalau anda saya tanya, bu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Kamu jawab suami. Pertanyaan saya, suamimu siapa? Kalau anda ngomong dua-duanya, apakah suamimu selevel dengan Kanjeng Nabi? Kalau saya ditanya sama istri saya, Beb, saya jawab, iya saya. Saya itu bukan sayang Pak, syaitonir rajim. Istri saya tanya, Abah, siapa yang lebih kamu cintai, nabimu apa istrimu? Hakul yakin, wallah saya jawab, Nabi. Kenapa Pak? Nabi itu pasti menyenangkan, istri banyak menjengkelkan. Apalagi istri di masa pandemi sudah pinter cari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen uang pasti ketahuan. Saya tadi siang nasihat pernikahan di hotel di Menteng. Saya bilang, istri yang baik itu, suami yang baik itu adalah suami yang mendengarkan pendapat dari istrinya. Dan istri yang paling baik adalah mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Kalau itu pasti Ji. Maka kalau Bapak lihat ya, kalau Anda bawa uang, Anda coba lihat deh. Uang itu berapapun pecahannya pasti ada gambar cewek menari. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000. Itu pasti ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang Rp1.000. Pati murah bawa golok. Pertanyaannya adalah kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Maka saya sering bilang, hati cewek itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Oh, hati-hati sama ibu-ibu di atas itu. Apalagi ibu-ibu jilbabnya pink. Wah, wah. Kalau saya disuruh milih siapa yang lebih saya cintai, jelas. Karena Rasulullah mengatakan, kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mencintai aku, melebihi cintamu kepada orang tuamu, melebihi cintamu kepada anak-anakku. Bahkan sama istri saya bilang, wallah saya lebih mencintai Nabi daripada istri. Nabi pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan, ya kan? Nabi menyelamatkan, istri belum tentu. Nabi nggak bisa diganti Pak, istri macam-macam bisa ditukar Pak.
Tapi kalau saya enggak, Ji. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Saya itu banyak kuat tentang nasihat pernikahan. Karena saya dari muda sudah sering pengajian nasihat pernikahan. Maka kayak saya nasihati Atta Halilintar, saya nasihati Ria Ricis, macam-macam. Karena saya terbiasa dengan nasihat pernikahan. Kayak kemarin saya bilang sama pasangan Ria Ricis, jodoh terbaik itu bukan tentang paras, bukan tentang yang kelas atas atau yang paling cerdas, tetapi jodoh terbaik adalah yang mempunyai hati dan niatan yang paling ikhlas. Maka saya bilang sama dia, banyak laki-laki mencari istri yang sempurna, perempuan mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Itulah alasan, Pak, kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Itu bener, Kiai. Makanya walaupun anggur lebih mahal daripada apel, cewek lebih pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Ya. Makanya kalau kamu yang jomblo-jomblo itu nggak penting kamu malam minggu dengan siapa, lebih penting kamu hidup dengan siapa. Maka apa? Ini nggak bisa ditawar-tawar. Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan puncak dari rasa cinta itu adalah ketika Rasulullah mau hadir di dalam mimpi kita. Kenapa? Karena dikatakan man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaktoh. Rasulullah mengatakan barang siapa melihatku di dalam mimpi, seolah-olah dia melihatku dalam alam nyata, seolah-olah dia melihatku dalam keadaan sadar. Maka hari ini mohon maaf, Anda jadi orang Islam sudah berapa tahun? Haji Niko mungkin umurnya 50 tahun, malah lebih kayaknya ya. Umur kamu berapa, Ji? Oh, 42. Kok mukanya tua banget sih? Karena kebanyakan naik mobil dia, off-road. Kalau kita umur 40 tahun, kita balik umur 15 tahun, berarti apa? Selama 25 tahun, kita selalu menyebut asma Muhammad ketika kita menjadi seorang mukallaf, balighun wa akilun. Pertanyaannya kemudian adalah, selama itu kita menjadi umatnya Nabi, kenapa Nabi tidak pernah mau hadir di dalam mimpi kita? Berarti ada yang salah. Padahal kita selalu mengatakan, asyhadu, saya bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya udah berapa kalimat, berapa orang yang saya islamkan dengan kalimat ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu, hampir setiap hari saya mengislamkan orang. Ini barusan dari WA dari Bali. Gus, kapan di Jakarta saya mau datang mau mu'alaf. Saya sekian banyak teman-teman bule yang kemudian masuk Islam melalui saya. Saya besok tanggal 23 Desember berangkat ke Amerika. Undangan wali kota Los Angeles untuk komunikasi dengan sahabat-sahabat Katolik di Amerika. Kenapa? Gara-gara mereka menyaksikan ceramah saya yang viral di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Gara-gara di gereja itu berapa banyak orang yang saya islamkan. Walaupun menurut orang Islam sendiri saya dibilang kafir gara-gara ceramah di gereja. Bagaimana saya nanggapi? Sederhana. Kalau saya dibilang kafir, gampang. Syahadat lagi. Selesai, Pak. Orang yang kafir 70 tahun baca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Lah saya yang tiap hari tahlilan dibilang kafir. Ya Allah, ini berarti mainnya kurang jauh, Pak. Gitu. Tidurnya kurang malam, temannya kurang banyak, kopinya belum dituangkan, Pak. Ini gak usah banyak-banyak, Pak. Dikit-dikit itu loh, kayak minum wine gitu loh, Pak. Gus Miftah itu prinsipnya seperti kopi.
Pahit sih, tapi banyak yang suka. Lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa cinta ini yang kemudian harus kita kembangkan, harus kita pupuk. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad mau hadir di dalam mimpi kita. Saya jadi teringat dengan pesan Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Beliau waliullah, wali kutub dari Martapura. Gak ada kemudian orang-orang alim yang tidak mengakui kewalian seorang Syekh Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, Tuan Guru IJ Martapura. Beliau mengatakan apa? Sudah berapa tahun nak kalian menjadi orang Islam, menjadi pengikut Muhammad, mengatakan asyhadu, menyaksikan, tetapi kenapa belum bisa mimpi ketemu Nabi? Jawaban beliau sederhana. Apa jawabannya? Karena kita kurang mencintai ahli warisnya para nabi. Siapa? Al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Nabi Muhammad gak mungkin hadir di mimpi seorang hamba yang hamba tersebut tidak mencintai ulama yang merupakan pewaris para nabi. Gak mungkin Nabi Muhammad mau hadir di mimpi kita selama tidak ada rasa cinta yang mendalam kepada ahli warisnya para nabi. Siapa? Al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka kalau kemudian Anda berkumpul di dalam satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama, pengen ketemu Nabi, syaratnya satu, tambahi rasa cintamu kepada para ulama. Kenapa? Nabi Muhammad gak mungkin rela hadir kepada orang di mana orang tersebut tidak mempunyai rasa cinta kepada para ulama. Maka hari ini saya mau bilang ya, saya melihat penyakit di masyarakat hari ini adalah suka membanding-bandingkan ulama. Ini penyakit hati. Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Kamu yang bilang nggak suka dengan kiai ini, suka dengan kiai itu, padahal kapasitasmu bukan sebagai kiai. Bukan kiai, tapi ngatur-ngatur kiai. Orangnya datang ini. Dia ikut tertawa. Kopiahnya juga NU gitu. Ayo sama. Yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Saya mohon izin ya para G, saya itu paling nggak setuju kalau atribut NU itu diumbar. Kalau dipasang di kopiah saya masih setuju lah, di jas saya masih setuju, di baju saya setuju, di kaos saya setuju, di serban saya setuju. Tapi saya kurang setuju kalau gambar dan lambang NU itu digambar di sarung. Coba kamu kebayang nggak, masuk toilet kamu ngising, ada gambar NU di situ. Nyuwun sewu Pak, mohon maaf, masa NU suruh lihat silitmu? Kan nggak pantas Pak, itu loh. Saya betul-betul tersinggung saya kalau ada orang penjual sarung ada gambarnya NU. Apalagi ngakunya NU, sarungnya NU, udah kencingnya berdiri, nggak cebok, malah sangunya obat, diobat ABG, bas. Ibu-ibu memakai jilbab gambarnya NU boleh lah. Tapi jangan kemudian jarik dikasih gambar NU, sarung dikasih gambar NU. Itu menurut saya berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau baju kayak gini ya bagus, pakai gambar NU dan lain sebagainya. Nah, kita berkumpul di sini apa? Jangan pernah membanding-bandingkan para kiai, Pak. Saya waktu ribut-ributnya soal Habib, saya wawancara di iNews dan MNC Group, RCTI dan lain sebagainya. Saya ditanya begini, Gus, ini ada ulama 01, ada ulama 02, ada Habib ini, ada Habib itu. Ulama terpecah, Habib terpecah. Menurut Gus Miftah yang salah siapa, yang benar siapa? Saya jawab semuanya benar, yang salah cukup saya. Yang salah saya. Ngomong saya dari dulu salah-salahin kok. Saya ngaji di klub malam, salah. Deddy Corbuzier masuk Islam, saya dianggap salah. Saya ceramah di gereja, salah. Waktu saya diajar habis soal saya ngaji di klub malam, Pak, gara-gara saya selawatan dengan orang-orang mabuk. Saya ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Bahkan ada ulama yang mengatakan Miftah itu penjual agama. Saya bilang, saya ngejual apanya? Miftah itu menistakan agama, sholawatan di kafe bersama anak-anak seksi. Saya bilang, Anda salah Kiai, itu tidak seksi, hanya salah kostum. Kiai tidak datang ke sana bukan karena nggak mau, tapi karena nggak mampu. Saya bilang ya, ibarat ini masjid Al-Ikhlas. Ada yang jadi imam, ada yang muadzin tukang adzan, ada khotib tukang khutbah,
ada yang mimpin yasinan dan tahlil. Posisi saya di mana? Jangan angkat saya sebagai imam, nggak usah angkat saya sebagai muadzin, jangan diangkat sebagai khatib. Cukuplah Miftah sebagai pembersih WC dan toilet. Karena saya meyakini, Pak, sekhusyuk apapun Anda sholat di dalam masjid, nggak akan mungkin khusyuk minimal terganggu kalau WC dan toiletnya bau. Maka silakan Anda menjadi imam, silakan Anda menjadi khatib, menjadi muadzin, biarkan Miftah sebagai James Bond jaga masjid dan kebun. Tugasnya apa? Membersihkan WC supaya sholat Anda di dalam masjid menjadi khusyuk. Kalau hari ini kita melihat fenomena sosial, anak-anak di klub malam, lokalisasi di tempat pelacuran dan lain sebagainya, kalau mereka tidak kita dekati, tentunya akan mengganggu kekhusyukan kita ngaji. Saya ingat betul Pak Jimingo, dari Bekasi pindah ke Cikarang. Saya melewati Kalimalang. Ternyata sepanjang Kalimalang itu banyak banget mbak-mbak seperti itu. Mbak-mbak WTS, wanita tahan sumuk. Begitu saya buka pin kaca mobil, semuanya mereka teriak, Gus Miftah, mampir. Apa jawaban saya? Oke. Karena saya mampu, Pak. Kalau Haji Miko kan beda, mau tapi nggak mampu. Akhirnya saya mampir. Apa yang saya lakukan? Saya ambil dompet saya di ajudan saya ambil uang, saya bagi semuanya. Saya tanya, kamu berapa pasarannya? 200.000 Kiai. Semua saya kasih uang, syaratnya satu. Apa Kiai? Malam ini kalian nggak usah kerja, nggak usah operasi. Semuanya pulang. Siap. Akhirnya semuanya saya kasih uang. Begitu saya masuk mobil, Kiai yang jemput saya bilang, Gus, mubadir Gus. Ini sekarang kamu kasih uang 200.000, mereka berhenti, tapi besok bekerja lagi Gus. Apa jawaban saya? Kiai, mohon maaf. Orang berhenti maksiat 1 detik saja itu pahalanya luar biasa. Ini berhenti semalam, kenapa Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat tidak melayani tamu hidung belang semalam. Mereka saya bayar nggak bekerja dan Anda mengatakan mubadir. Dari mana Anda bisa mengatakan mubadir? Apakah kemudian itu nggak ngaruh? Ngaruh Pak. Saya ada wartawan dari BBC London, dari Jerman, dari mana-mana. Tanya ke saya, Gus, apa manfaatnya pengajian di lokalisasi? Saya nggak perlu jawab, silahkan mbak-mbak WTS yang jawab. Saya mau jawab, apa Mbak? Saya kemarin terima tamu Gus, menjelang adzan subuh, transaksi dibayar, saya masuk kamar. Begitu saya mulai kerja sama tamu saya, dengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya. Tamunya tanya, kenapa dipending? Itu adzan subuh Om, nggak enak, kan saya jamaahnya Gus Miftah. Selesai azan, gantian tamunya ngomong, Mbak nggak usah dilanjutkan, Anda saya bayar lunas, nggak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Apa nggak keren Pak? Keren. Hanya gara-gara ngaku jamaahnya Gus Miftah nyetop prostitusi. Apakah seperti ini kita anggap mubadir? Bahwa ketika mereka berhenti mendengarkan pengajian walaupun cuma 1 jam akan memberikan dampak yang luar biasa. Yang saya tanamkan apa? Saya tanamkan kepada mereka supaya mencintai ulama, mencintai para nabi. Sehingga saya mengatakan orang yang dianggap baik itu egois Pak. Saya duduk dengan mbak-mbak LC. Kalau LC itu bahasa di Jawa Timur namanya purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka yang bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Nah, itu kan. Mau coba Kiai? Ketika duduk-duduk mau pengajian di depan kafe Kiai, itu lewat rombongan pengajian naik mobil pickup terbuka. Apa kalimat yang keluar dari mulut mbak-mbak di kafe? Gus, saya ngiri dengan orang-orang itu. Kenapa Mbak? Mereka malam seperti ini berangkat ke tempat pengajian, sementara saya hari ini berdiam diri di tempat kemaksiatan. Doakan ya Gus, satu saat saya bisa menjadi seperti mereka. Ini orang yang dianggap ahli maksiat Pak. Sementara satu saat saya jalan sama beberapa ustadz lewat depan klub malam, lihat mbak-mbak yang pakaiannya seksi, yang keluar dari mulutnya apa? Celaan Pak, makian, bulian. Malam-malam maksiat, aurat dibuka, alkohol, jual diri dan lain sebagainya. Coba Anda lihat. Saya mengatakan, orang itu kalau dianggap baik biasanya egois. Padahal Allah mengatakan apa? Alaihissallah biakamil hakimin. Kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri.
Kalau ada orang salah, kita hakimi, kita tuntut dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita salah, apa yang kita lakukan? Membela diri, Pak. Ini yang namanya hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Padahal yang saya ajarkan apa? Ajaran Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, dia di surga bersamaku. Apa contoh sunnah yang saya sampaikan kepada mereka? Bacaan sholawat. Gus, kita mau kerja di lokalisasi nih, kita masuk, berangkat naik motor, boleh nggak baca sholawat? Baca. Jadi mereka mohon maaf Pak, berangkat ke lokalisasi, mau kerja melayani tamu hidung belang, mereka sholawatan Pak, sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan, keren. Mereka kalau nunggu tamu datang Pak, lihat YouTube, yang dilihat siapa? Gus Miftah Pak. Sambil berdoa, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak dan dermawan, ya Allah. Tahu-tahu Pak Garnusa datang. Iya. Coba, kalau memang tempat itu mau dilaknat sama Allah, Allah tidak menampakkan Rahman dan Rahimnya, mampu nggak Allah melakukan itu? Mampu. Tapi nyatanya apa? Allah masih ngutus tamu datang kepada mereka. Apakah tamu-tamu itu datang tidak sepengetahuan Allah? Kenapa itu dibuat? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sebagai bentuk ujian, Pak. Maka yang perlu kita lakukan apa? Kalau mereka tidak bosan bermaksiat, maka saya juga tidak boleh bosan berhenti dakwah kepada mereka. Kalau mereka belum mau berhenti dengan kemaksiatannya, maka saya juga tidak akan berhenti dengan dakwah saya kepada mereka. Kan begitu persoalannya. Saya bawa uang, mbak-mbak yang berani sholawat di atas panggung, saya kasih uang $100. Saya Gus Miftah, sholawatan Pak. Saya satu malam datang ke Malioboro dalam keadaan mabuk anak-anak itu, jam 3 pagi. Gus, tambahi dong. Saya bilang, oke, kamu mabuk, saya tambahi. Syaratnya satu, nanti subuh ikut sholat sama saya. Oke, kami sholat. 20 orang saya kasih uang 1 juta. Begitu adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, kamu janji apa? Tadi tak kasih uang 1 juta untuk kamu mabuk, nambahi kamu mabuk, tapi sholat. Iya Gus, kami sholat. Allahu Akbar. Mereka ikut di belakang saya. Allahu Akbar. Saya dikritik oleh banyak orang. Miftah goblok. Bukankah orang mabuk itu tidak boleh mendekati sholat? La taqrabus sholat wa antum sukara. Bukankah orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 malam? Kenapa kamu lakukan itu? Itu mubadir, nggak diterima sama Allah. Jawaban saya apa? Diterima nggak diterima bukan urusanmu, tapi urusanku dengan Tuhanku. Cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu. Saya kalau udah membela para ahli maksiat Pak, saya los rarewel Pak, urusan saya. Sehingga satu ketika mereka tanya sama saya, Gus benar gak sih hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk gak diterima oleh Allah 40 hari? Benar, saya bilang. Saya nggak merubah dalil, saya nggak merubah mana. Benar. Terus bagaimana dengan kami para pemabuk? Jawaban saya apa? Persoalannya adalah itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Artinya apa? Kalau nunggu kalian nggak mabuk, sholatnya kapan? Keler Pak. Akhirnya mereka lama-lama malu. Bahkan saya pernah menjumpai pemabuk yang seumur hidup belum pernah sholat sama sekali. 40 tahun usianya, belum pernah ke masjid sekalipun. Dan akhirnya apa? Dia mendapatkan hidayah justru dari klub malam. Mendapatkan hidayah justru ketika mabuk-mabukan. Monggo Kiai. Alhamdulillah. Maaf ya Allah. Mangga. Ibu di atas masih mau lanjut? Kuat juga ibu-ibu harapan baru. Makanya nanti ibu-ibu saya kasih tahu rahasianya. Kenapa istri saya susah dipoligami?
Karena dalam sehari semalam istrinya Gus Miftah minimal membaca sholawat 15.000 kali, Bu. Jadi mau sehebah apapun saya pengen poligami, kalah sholawatnya sama istri saya, Pak. Walaupun istri saya sudah mau dimadu, Abah saya siap dimadu, syaratnya asalkan Abah mau diracun, matamu. Yang lucu santri saya, namanya Wahyu. Setiap kali nembak cewek ditolak. Terakhir cewek santri ditembak, Wahyu ditolak lagi. Saya bilang, Mbak, kenapa kamu nggak mau menerima Wahyu? Saya nggak berani menerima Wahyu, Kiai. Kenapa? Nanti kalau Wahyu saya terima, saya dikira Nabi. Wow. Banyak jomblo di sini? Oh, banyak. Kasihan. Santai aja deh. Kalau jodoh tidak akan kemana, betul? Tapi saingannya di mana-mana. Kan ayatnya jelas, semua manusia itu kan punya pasangan, Pak. Ar-Rum 21 wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini nggak bisa dipungkiri. Semua orang terlahir pasti punya pasangan. Manusia dilahirkan pasti punya pasangan. Manusia pasti punya pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia, ya. Kan begitu mampu mukhalafahnya. Kalau nggak punya pasangan berarti bukan manusia. Please, yang jomblo segera menikah. Ya kan? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, segera menikah. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal. Kasihan amat. Saya ulangi, Nabi Muhammad tidak mungkin hadir di dalam mimpi seorang hamba, seorang umat, manakala di dalam hati seorang umat, seorang hamba tidak ada rasa cinta kepada ahli warisnya para nabi dan rasul. Siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya hari ini sederhana saja. Kalau Anda pengen Nabi hadir di dalam mimpi Anda, syaratnya adalah dengan menambahkan rasa cinta kepada para ahli warisnya para nabi. Maka saya nggak rela kalau kemudian kita membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan ulama, membanding-bandingkan Habib. Saya ditanya waktu itu, Gus Miftah, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Habib Rizik? Saya punya kaul, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada ta'at. Sosok Habibnya wajib kita hormati, tetapi perilaku dan pendapatnya tidak harus diikuti. Anda, orang-orang Nahdlatul Ulama, Banser, Paganusa dan lain sebagainya, nggak boleh benci siapapun yang namanya Habib, termasuk Habib Rizik, nggak boleh dibenci. Bahwa kemudian kita berbeda pendapat, beda pikiran, beda perilaku, beda pilihan politik, maafi muskilah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena Habib itu adalah ahli Baitul Mustafa Tuhuri. Mereka tuhur. Saya dibilang sama abah saya, guru saya Habib Lutfi, sampaikan kepada masyarakat, jangan suka membenci siapapun Habibnya. Selama dia duriahnya Kanjeng Nabi, harus dihormati. Walaupun perilakunya tidak harus ditaati. Bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap istilah kriminalisasi ulama? Beda lagi. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal ditangkap polisi, itu namanya bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Sekarang muncul lagi gara-gara isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Banyak ulama yang dikriminalkan. Ada lagi bahasa, kamu yang salah, kenapa kriminal dianggap ulama? Wah, nggak akan selesai-selesai, Pak. Jangan ikut-ikutan membenci para habaib. Kita berbeda pendapat, tapi hormat harus lebih didahulukan daripada taat. Maka kalau ada orang salah di proses hukum, itu bukan kriminalisasi, Bapak Ibu. Yang namanya kriminalisasi itu ngundang kiai pulang nggak diamplopi, itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Dikasih amplop Gus, tapi cuma tipis. Itu pasalnya beda, 352, perbuatan tidak menyenangkan.
Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana kemudian pandangan kita terhadap para habaib? Saya nyatet pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Begitu mulianya nasab yang sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Ghazali? Syarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 aspek, 3 faktor, 3 arah. Yang pertama, ihdaha al-intiha ila sajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang bisa mengimbanginya. Maka coba Anda lihat, kalau ada syarifah Habib cewek, itu nggak mungkin mau dinikah oleh orang ahwal seperti kita. Kenapa? Karena kalau ada syarifah dinikah oleh orang ahwal, otomatis terputus garis nasabnya. Tapi kalau ada Habib nikah dengan orang ahwal, dengan ibu-ibu Bekasi yang bukan syarifah, itu tidak terputus garis nasabnya. Menangan pokoknya, menangan ini. Jadi kalau Habib nikah dengan orang Sunda, garis kehabaibannya tetap terjaga. Tapi kalau ada syarifah nikah dengan orang Sunda, maka otomatis hilang darah nasabnya. Saya ditanya sama santu saya, "Bah, apa bedanya kiai dengan Habib?" Bedanya tipis. Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Nasib, Pak. Ya, selawatan dulu yuk, biar tambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu anak-anak hadra itu bukan? Oh, kok wajahnya nggak meyakinkan? Besok anak-anak hadra saya masuk surga saya ajak. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, kalian hadrawan toh. Sawah. Kopi kiai. Tapi cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi, kiai. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapa? Gulanya. Bikin kopi tanpa gula. Bikin kopi kebanyakan gula, kemanisan. Yang disalahkan siapa? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Hati-hati. Gula disalahin pokoknya. Pakatnya gula. Penyakit gula. Makanya saya nggak pernah mau punya salah sama istri, Pak. Karena semua istri di dunia itu rata-rata ahli sejarah. Sekali kita punya salah seumur hidup, ingat terus, Pak. Teorinya sederhana, Pak. Cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah cewek itu. Angel itu loh. Ya, selawatan cara ahli sunnah wal jamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qadwa lebih kencang salli wa sallim daiman Allah Allah salli iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah
sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman Allah Allah sholli iman ala mana wal ali. Dijawab yang kenceng bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai kemudian rasa cinta kita kepada Nabi justru kita kotori dengan membenci umatnya Nabi. Contoh yang sering terjadi, Pak. Orang berbeda itu kan sebenarnya boleh toh. Maka yang sering kita baca di dalam lambang NU itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Artinya apa? Berbeda itu boleh, yang nggak boleh itu bercerai-berai. Pakai setel deh. Bapak pakai jubah seperti orang Arab. Saya pakai pakaian setelnya saya. Ini kan pilihan. Bahkan soal iman dikatakan dalam Al-Quran, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur, dengan segala konsekuensinya. Kalau mau iman konsekuensinya begini, kalau mau kafir konsekuensinya begini. Lah lucunya kemudian apa? Kita itu sering kalau dengan orang kafir bisa tasamuh, sementara kalau dengan tetangga kita, kawan kita yang seagama tetapi beda khilafiyah, kita tidak bisa tasamuh. Ingat loh ya, NU itu dibangun atas dasar apa? Tawasud, tasamuh, tawazun. Artinya apa? Harus ada toleransi. Dengan orang yang beragama lain, jelas lakum dinukum waliyadin, famang sa'afal yumin, famang sa'afal yakfur. Demikian juga dengan masalah amaliyah. Maka saya sering cerita, saya orang NU tapi tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun.
Nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di Masjid Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Nggak ada tahlilan. Begitu saya tinggal di masjidnya orang NU, gara-gara saya menikah dengan istri NU, saya langsung gemuk waktu itu Pak, 105 kilo. Saya dulu sempat 105 kilo. Sebelum kemudian akhirnya saya berolahraga, saya mulai puasan Dawud lagi, saya nggak makan nasi, saya kalau minum kopi nggak pakai gula, akhirnya turun sampai 73 kilo. Dulu saya gemuk Pak, gara-gara saya jadi orang NU. Kenapa orang jadi orang NU gemuk? Karena dikit-dikit makan Pak. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakipan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. 7 hari Pak gitu. Makanya kalau ada orang yang kurus makannya banyak itu saya malah curiga. Jadi kalau orang makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan Pak, anugerah atau azab gitu. Kalau ibu-ibu gemuk santai aja lah Bu. Cowok sekarang lebih suka dengan cewek yang gemuk daripada yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Jadi mas-mas yang merasa gemuk santai aja Mas. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di planet Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet Mas. Hidup. Makanya ibu-ibu yang gemuk itu kelihatan Pak. Kalau mau foto itu pasti posenya miring. Set ini. Makanya kan cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Ya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Contoh begini, kita harus membiasakan diri menerima perbedaan itu selama ada dasar hukumnya. Inilah yang dimaksud dengan ittiba. Jadilah orang NU yang ittiba, bukan hanya taklid, ikut-ikutan tanpa dasar, apalagi at-taklidul a'ma, ikut yang membabi buta. Babi itu haram Pak, apalagi babi buta. Saya itu ngomong babi, inget Coki Muslim dulu pernah diancam bunuh sama orang-orang aliran keras gara-gara bikin stand up komedi masak daging babi dicampur dengan kurma. Ini dibilang penistaan agama. Akhirnya saya di podcastnya Deddy Corbuzier, saya ditanya sama Deddy, bener nggak Gus kalau daging babi dimasak dengan kurma itu penistaan agama? Penistaannya dari mana? Apakah kalau babi itu pasti Kristen? Kalau kurma itu pasti Islam? Siapa yang bilang? Teman-teman saya di Timur Tengah yang beragama Nasrani makannya juga kurma. Ya kan? Di Indonesia ada nggak yang makan babi? Banyak, walaupun agamanya Islam tapi sembunyi-sembunyi. Saya bilang, itu bukan penistaan. Kesalahan kalian itu cuma satu. Apa? Gara-gara kamu bilang kalau daging babi dimasak dengan kurma bisa jadi daging pita, cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah, ini cangkem bosok saya bilang. Babi itu mengandung apa Pak? Cacing pita. Salah Pak. Babi itu bukan mengandung cacing pita Pak, tapi mengandung anaknya. Masa ya anakmu Kang? Ya enggak toh. Lah di Indonesia itu benci simbol, benci sesuatu karena hanya gara-gara identik dengan agama tertentu. Contoh begini, haram nanam pohon cemara. Kenapa? Karena pohon cemara itu merupakan lambang Natal. Pertanyaan saya, sejak kapan pohon itu punya agama? Saya ke Swiss Pak, ke Montitlis. Itu cuacanya adalah -21. Kenapa pohon cemara itu dijadikan lambang Natal? Ternyata alasannya sederhana. Karena di musim dingin, pohon yang mampu bertahan itu hanya pohon cemara.
Begitu dimasalahkan di Indonesia, lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Dimasalahkan, kenapa? Kok berangkatnya ke kota hari Minggu? Berarti ajakan ke gereja. Ya Allah, otakmu Pak tak bilang. Dimasalahkan lagi. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat semua banyak pohon cemara. Dimasalahkan lagi. Berarti anak-anak diajarkan untuk mencintai Natal. Yang namanya naik gunung adanya itu ya pohon cemara Pak, bukan pohon korma. Goblok gitu. Ini kan gak produktif tak kalau Islam seperti ini Pak. Makanya Anda yang merasa jadi orang NU, gak usahlah kita permasalahkan hal sepele. Kamu punya tetangga gak pakai kunut, pakai kunut gak pakai kunut, semuanya ada dasarnya Pak. Pakai kunut keren, gak pakai kunut juga keren. Karena Imam Mat yang masyhur itu terbagi menjadi dua. Imam Maliki sama Syafi'i kunutan, Imam Hambali sama Hanafi nggak kunutan. Satu ketika santrinya Imam Hambali bertanya kepada Imam Hambali, Imam, saya kemarin subuhan, imam saya pakai kunut, padahal saya pengikutmu yang tidak menggunakan kunut. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban Imam Hambali, pakarnya yang nggak pakai kunut, dia mengatakan apa? Makmum harus mengikuti imam. Artinya apa? Kalau imamnya pakai kunut, kamu harus mengaminkan. Coba kita, enggak Pak. Imamnya pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa fina fi man afait, matamu. Biasa saja gitu. Bahkan coba kalau kita lihat soal tahiyat aja itu beda-beda. Imam 4 semuanya beda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid, baru turun. Imam Syafi'i. Imam Hanafi beda lagi. Naik sekali langsung turun, gak berdiri lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Selesai. Jangan bilang impoten Pak. Ini loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hanafi. Imam Hambali, kalau ketemu kalimat Allah, tangannya naik. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ibadillah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tuing. Kalau Imam Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir tangannya gerak nggak berhenti. Makanya banyak di Indonesia kita dapati itu. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai. Anda mau pakai Hanafi? Illallah. Boleh. Mau pakai Hambali? Tuing. Boleh. Mau pakai Maliki? Boleh. Ya nggak boleh begini. Itu nggak boleh. Kita harus fanatik, tapi jangan fanatik buta, Pak. Bahasa yang kita lakukan adalah ittiba, bukan taklid. Kalau soal saya mencintai Ahlussunnah wal Jamaah, saya cinta banget. Dan saya menghabiskan waktu saya untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Coba Pak Kiai cepat lihat. Dai-dai nasional mana yang berani ngaku Ahlussunnah an-Nahdiyah dari awal kecuali Gus Miftah? Yang lain sembunyi-sembunyi Pak, takut nanti nggak laku diundang oleh orang non-NU. Kalau saya mengatakan begini, hari ini kalau ada orang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting ahli sunnah, ini salah. Ini modus orang Wahabi Salafi. Salafi itu kepanjangannya apa? Salah fikir. Coba Pak dilihat, Arab Saudi dulu itu awal mulanya Ahlus Sunnah, tapi hari ini dikuasai oleh Salafi Wahabi. Kenapa? Karena amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi tidak dibentengi oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini bisa besar, bahkan bisa bertahan sampai hari ini? Karena keberlangsungannya dijaga dan dibentengi oleh organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kan begitu.
Saya nggak punya kapasitas mengatakan Anda harus jadi orang NU, nggak ada. Anda mau jadi Muhammadiyah silahkan, mau jadi apa silahkan. Tapi saya punya pikiran, orang yang mengatakan nggak penting NU-NU-an itu jelas orang yang pengen menghancurkan NU itu sendiri. Artinya kalau Anda fanatik sebagai orang NU, jangan hanya pakai kaos NU, tetapi harus paham kenapa saya melakukan ini. Kenapa Pak? Karena sekarang sudah mulai kecil-kecil jadi masalah. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Masa kamu nggak bisa membedakan antara tahlil dengan tahlilan? Apa bedanya tahlil dengan tahlilan? Tahlil itu belum dibaca, Pak. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Yasin belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Masa gara-garaan nggak boleh sarung, boleh sarungan nggak boleh. Kotang boleh, kotangan nggak boleh. Ya gondal gandul, Pak. Tapi yang perlu Anda catat adalah nggak boleh ada kebencian di warga Nahdlatul Ulama, membenci aliran apapun. Selama dia kemudian berakidah sama dan dia mengakui ideologi yang sama dengan kita yaitu Pancasila, silakan saja. Tapi bagi kalian yang kemudian berakidahkan sama tetapi ideologinya tidak Pancasila, silahkan tinggalkan Indonesia. Maka saya harapkan warga di sini gak usah ribut lah soal-soal yang demikian. Saya sering tanya begini, Gus, kenapa sih kalau NU dan Muhammadiyah itu sering beda? Bedanya apa? Kadang-kadang Muhammadiyah lebarannya duluan, Muhammadiyah terakhir. Kenapa nggak disamakan saja? Nggak apa-apa. Kalau Muhammadiyah duluan, NU belakangan juga masalah toh. Muhammadiyah itu lahir 1912. NU lahir 1926. Berarti lebih tua Muhammadiyah daripada NU. Jadi kalau Muhammadiyah lebaran duluan ya nggak apa-apa, namanya orang tua. Ya nggak apa-apa. Kenapa dimasalahkan? Kalau NU trawehnya 20, Muhammadiyah cukup 8, ya nggak apa-apa, namanya orang tua. Kenapa kita ribut hanya persoalan bilangan sholat taraweh? Kalau NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut, ya nggak apa-apa. Namanya orang tua, cepat selesai, cepat bagus, lebih bagus. Kita hormati kawan-kawan kita Muhammadiyah. Nah, kalau itu kita lakukan, mencintai umatnya Nabi Muhammad sebagaimana kita mencintai Nabi Muhammad, itulah yang dimaksud dengan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ini kita dipersatukan dalam satu wujud namanya ukhuwah. Dari kalimat akhun, kalau saudaraku namanya akhi, persaudaraan namanya ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun banyak opsi di dalamnya, ada NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ada yang kunut gak pakai kunut, tapi jangan pakai ngancam-ngancam. Kalau kamu kunut tak begini kan, kalau enggak tak begini kan. Itu Islam model apa, Pak? Demokrasi. Silahkan. Kalau saya dibilang begini, Gus, kenapa sih masjidnya orang-orang NU itu kalau habis adzan kok pakai puji-pujian? Coba Anda lihat, Mekah Madinah itu habis adzan nggak ada puji-pujian. Bedanya apa? Saya jawab beda, Pak. Bedanya apa? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah masjidmu diteriakin masih tetap kosong. Maka terakhir akan saya gambarkan bagaimana kemudian orang akan dihadiri Nabi Muhammad ketika dia mencintai Nabi Muhammad. Salah satu syaratnya adalah mencintai para ahli warisnya, yaitu para ulama. Satu ketika Imam Malik bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam mimpi itu apa kata Rasul kepada Imam Malik? Baligh salami ila Syafi'i. Wah Imam Malik, sampaikan salamku kepada Syafi'i. Apa nggak keren, Pak? Yang mimpi gurunya namanya Imam Malik, ketemu Rasulullah, Rasulullah nitip salam kepada muridnya namanya Imam Syafi'i. Begitu bangun, Imam Syafi'i terperanjat dengan mimpinya. Ini ada apa dengan Imam Malik? Berarti murid saya ini bukan orang sembarangan, sampai Muhammad nitip salam kepada Imam Syafi'i. Dia panggil salah satu muridnya, tolong sampaikan kepada Syafi'i, tadi malam saya bermimpi ketemu Nabi. Dan Nabi nitip salam kepada Syafi'i. Kalau saya jelas,
Kenapa Nabi Muhammad nitip salam kepada Syafi'i melalui Imam Malik? Karena Imam Syafi'i begitu mencintai guruna namanya Imam Malik. Bagaimana Pak dia cinta dengan Imam Malik? Begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Imam Syafi'i bisa diselesaikan oleh Imam Malik. Santri ini akhirnya datang ke rumahnya Imam Syafi'i, kemudian dikatakan kepada Syafi'i, saya nitip pesan, saya dapat pesan dari guru kita Imam Malik bahwa beliau tadi malam mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menitipkan salam kepada Anda. Saking bahagianya Imam Syafi'i tahadus bin nikmah, dia mencari baju yang paling bagus diberikan kepada santrinya Imam Malik. Ternyata jubah yang paling bagus adalah jubah yang dia pakai. Dia copot kemudian dikasih. Kenapa Imam Syafi'i melakukan itu? Wa idza huyitum bi tahiyatin. Apa Pak? Fahayyu bi ahsana minha. Kalau ada penghormatan, hormati yang lebih. Dikasih jubahnya. Begitu pulang, apa yang Anda tahu? Muridnya Imam Malik ditanya, kok kamu senang kenapa mas? Saya tadi pulang dari rumahnya Imam Syafi'i, saya dikasih jubahnya Imam Syafi'i, wahai guru Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Boleh nggak saya pinjam jubahnya? Untuk apa wahai guru? Jubahnya Imam Syafi'i akan aku cuci, kemudian airnya akan aku minum. Kenapa? Kata Imam Malik, Imam Syafi'i bukan orang main-main. Sampai Rasulullah menitipkan salam kepada Imam Syafi'i. Inilah alasan tabarukan dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Kenapa air minum bekas kiai atau apa yang dipakai kiai biasanya untuk rebutan para jamaah dan santri? Karena ada keberkahan di dalamnya. Sampai Imam Malik ngalap berkah kepada muridnya sendiri namanya Imam Syafi'i. Maka dulu saya tersinggung, ada Ustadz Wahabi mengatakan, kenapa air minum bekas kiai di tradisi santri untuk rebutan para santri? Itu nggak ada dalilnya. Berarti Anda mengingkari fakta Imam Malik mencuci bajunya Imam Syafi'i kemudian meminum airnya. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mau nitip salam kepada Syafi'i? Karena kecintaan yang begitu mendalam dari Syafi'i tidak hanya kepada Nabi, tetapi juga kepada gurunya namanya Imam Malik. Satu ketika Pak, Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi. Imam Malik datang sembunyi-sembunyi karena khawatir kehadirannya mengganggu fokus dan konsentrasinya Imam Syafi'i. Begitu mendengarkan pengajian Imam Syafi'i, Imam Malik menulis kalimat di tembok Masjid Nabawi. Apa tulisan Imam Malik? Man aroda ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Barang siapa mengendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Selesai pengajian, Imam Syafi'i keluar. Membaca kalimat itu, Imam Syafi'i ingat betul bahwa ini adalah modal dan khot tulisan Imam Malik. Dia menuliskan kalimat di bawah tulisan Imam Maliki. Apa tulisannya? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti itu? Wong aku ini adalah muridnya Imam Malik. Kesimpulannya apa? Kalau Anda pengen didatangi sama Nabi dalam mimpimu, salah satu syaratnya adalah cintai ulamamu. Cintai kiaimu, cintai ahli warisnya. Kan kiai macam-macam Gus, lumrah. Falikuli syai'im maziyah. Saya nggak mungkin sama dengan beliau-beliau. Beliau-beliau nggak mungkin sama dengan saya. Kenapa? Semua dikasih kelebihan masing-masing sama Allah. Kenapa kiai-kiai itu berbeda? Karena kiai adalah ahli warisnya para nabi. Dan Anda tahu nabi jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Menurut Syekh Albani hadis ini sahih. 124.000 nabi. Maka kita nggak pernah tahu ada nabi namanya Miko. Mungkin. Tapi kayaknya mustahil deh. Masa Nabi sukanya off-road? Alah, nggak mungkin itu. Ya. Lah Nabi itu kelebihannya masing-masing, Pak. Karomah dan mujizatnya itu masing-masing. Turun kepada kiai, maka kiai beda-beda itu juga lumrah gitu loh, Pak. Ada Nabi gagah namanya siapa? Musa. Begitu turun, ada kiai gagah kayak Gus Maksum, gurunya Pagar Nusa, warisan Nabi Musa. Ada nabi kaya siapa? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya, gurunya Pak Miko, Ustadz Yusuf Mansur, kaya, dapat warisan Nabi Sulaiman. Ada nabi cerdas siapa? Nabi Khidir. Begitu turun ada kiai cerdas, Kiai Said, Gus Bahak dan lain sebagainya. Ada nabi miskin siapa? Isa. Begitu turun imamnya Masjid Al-Ikhlas umpamanya. Ada nabi jadi raja siapa Pak? Sulaiman, Daud. Begitu turun ada kiai jadi presiden, Gus Dur. Kiai wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Masing-masing Pak.
Ada nabi cakep, siapa? Yusuf. Begitu turun ada, terima kasih, terima kasih. Ayak-ayak wah. Maka falikuli syai'in maziyah. Salah satu syarat mendapatkan keberkahan ilmu adalah wa irsatul ustadi ay wa suhbatul ustadi. Sampai kemudian Sayyidina Ali mengatakan apa? Ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya adalah hamba bagi orang yang mengajarkan kepada saya walaupun cuma satu huruf saja. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan saya siap membayar 1000 dirham satu kalimat yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Intinya adalah kalau pengen Nabi Muhammad hadir di dalam mimpimu, cintailah para ahli waris nabimu. Siapa? Ulama alladzina hum warasatul anbiya. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1:30. Pengajian dianggap selesai. Jangan malam-malam gak enak sama Pak Polisi, gak enak sama Pak Tentara. Yang penting acara malam ini bisa berlangsung, alhamdulillah. Yang perlu saya ingatkan adalah orang yang niat belajar sedang belajar. Orang yang niat belajar, orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan belajar. Tapi kalau orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Maka mudah-mudahan malam hari ini menjadikan kita hamba-hamba yang termotivasi untuk lebih mencintai para ulama dan kiai, sehingga di dalam mimpi kita akan dihadiri oleh baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Tetap bersabar dengan semua keadaan yang ada, karena memang hidup ini banyak cobaan. Kenapa cobaan itu banyak? Iya, karena kalau sedikit namanya cobain. Ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah diam, kiai. Kalau ikhlas itu diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Musibah mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, selesai bila diadukan kepada Allah, dan perkeruh bila diadukan kepada manusia. Jika hidupmu diselimuti dengan masalah, bersabarlah dan berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti oleh wijen, namanya onde-onde. Bersabarlah dan ikhlaslah. Apa itu ikhlas, Gus? Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.